Disangka mati syahid, ternyata menjadi penghuni neraka. Para sahabat heran, bagaimana bisa seseorang yang gugur di medan jihad jadi penghuni neraka? Kita hanya bisa menilai seseorang dari penampakan lahiriahnya. Sebab, menerawang hati sungguh pekerjaan yang amat muskil dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Imam Nawawi dalam Riyadhus Sholihin berkata, menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahiriahnya. Adapun keadaan hati mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kisah berikut ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam menghakimi orang lain. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang dahulunya bernama Yastrib. Akan tetapi, kaum musyrikin Quraisy masih saja terus merongrong ketentraman muslimin. Apalagi sesudah kekalahan orang-orang kafir dalam Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Mereka menaruh dendam kesumat pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Kira-kira 1 tahun kemudian, kesempatan untuk melampiaskan kebencian itu akhirnya tiba. Perang Uhud menjadi salah satu bukti nyata provokasi orang-orang musyrik yang tidak pernah rida akan syiar Islam. Dalam pertempuran tersebut, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah SAW memimpin langsung mereka, baik selama penyusunan strategi maupun di medan jihad. Sementara itu, kaum musyrikin yang berangkat dari Makkah berjumlah lebih banyak. Tidak kurang dari 3.000 orang. Kalah, jumlah tak berarti surutnya semangat jihad muslimin. Bahkan, tekad para sahabat Nabi SAW semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah. Mati syahid pun menjadi sebuah kerinduan. Melindungi Rasulullah SAW menjadi sebuah dorongan hati yang teramat kuat. Di antara penduduk Madinah yang berangkat ke medan pertempuran ialah seorang lelaki bernama Qotsman. Ia ikut dalam kubu muslimin. Tentara Quraisy berkemah di selatan Bukit Uhud. Abu Sufyan mengelompokkan mereka menjadi infanteri di bagian tengah dan 2 sayap kavaleri di samping. Sayap kanan dipimpin Khalid bin Walid, waktu itu belum memeluk Islam. Adapun sayap kiri dikomandoi Ikrimah bin Abu Jahal, baru masuk Islam ketika pembebasan Makkah. Tiap kelompok itu terdiri atas 100 orang pasukan. Abu Sufyan juga menempatkan 100 pemanah di barisan terdepan. Bendera dan panji-panji kebesaran Quraisy dibawa Talha bin Abu Talha. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak semula, pertempuran berlangsung sengit. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan muslimin mulai dapat menguasai keadaan. Bahkan, kemenangan sudah terasa jelas berada di pelupuk mata. Bala tentara musuh pontang-panting berlarian dari medan perang. Para sahabat Nabi SAW pun berucap syukur. Sebagian mukminin mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan para musuh Allah di atas tanah. Rasulullah SAW sudah menugaskan sekelompok pasukan agar tetap berjaga-jaga di atas bukit walaupun muslimin yang bertempur di lembah tampak sudah bisa mengusir musuh. Namun, mereka justru melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil menyerang balik muslimin dari atas bukit. Barisan sempat porak-poranda. Bahkan, Nabi SAW mengalami luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, nyatalah bahwa muslimin menderita kekalahan. Sementara, kaum musyrikin kembali ke Makkah dengan rasa puas. Dendam yang tertanam dalam diri mereka sejak Perang Badar telah terlampiaskan. Akhir tragis. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qotsman, kata salah seorang sahabat. Sebab, Qotsman ditemukan ikut gugur di medan perang Uhud. Di sekujur jasadnya ada banyak luka-luka dan bekas darah. Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, sungguh, dia itu adalah golongan penduduk neraka. Para sahabat menjadi heran. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka? Rasulullah SAW lalu menjelaskan, semasa Qotsman dan Aksam keluar ke medan perang bersama-sama, Qotsman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Qotsman mengambil pedangnya, kemudian mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Qotsman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi SAW, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Utsman sudah keliru. Sebab, lanjut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman sebelum berangkat telah berkata, demi Allah aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekadar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku.